So cute, so cute. Perang Dunia Shinobi kelima yang sangat dahsyat. Dari semua pertempuran yang tersaji, sepertinya banyak yang akan setuju bahwa Perang Dunia Shinobi keempat adalah yang terbaik. Alasannya, Perang Dunia Shinobi keempat memiliki banyak sekali hal menarik yang dengan jelas memperlihatkan betapa epiknya perang tersebut. Mulai dari pertarungan seru antara para karakter kuat, jumlah orang yang terlibat sangat banyak, terdapat beberapa kisah dramatis, sampai terjadi kejutan-kejutan besar. Semuanya ada dalam Perang Dunia Shinobi keempat. Meski begitu, cerita pertempuran dahsyat tersebut kini tinggal kenangan, karena sudah lama berakhir. Bahkan, serial manga dan anime Naruto pun sudah tamat, setelah menyajikan berbagai cerita yang sulit terlupakan. Dalam cerita Boruto, sepertinya juga akan menampilkan pertempuran dahsyat yang tak kalah dari pertempuran besar dalam cerita Naruto. Oleh karena itu, Mimin cukup yakin bakal terjadi Perang Dunia Shinobi kelima dengan tingkat keseruan yang luar biasa. Membahas soal perang, ada baiknya diawali dengan membahas siapa atau apa yang menjadi pemicu terjadinya perang tersebut. Menurut Mimin, Perang Dunia Shinobi kelima akan terjadi karena ulah dari klan Otsutsuki. Klan yang berasal dari tempat yang jauh dari bumi itu, suatu saat nanti akan melakukan serangan besar-besaran ke bumi. Kedatangan anggota klan Otsutsuki di bumi sebenarnya bukan lagi hal baru. Sejak lama sekali, Kaguya pernah datang bersama Isshiki. Sampai akhirnya Kaguya malah berbalik memusuhi Isshiki, padahal mereka rekan satu tim. Kemudian ada juga kedatangan anggota lain, seperti Momoshiki dan Kinshiki. Juga Urashiki walaupun hanya ada dalam anime saja. Berikutnya, klan Otsutsuki akan datang dalam jumlah yang besar, sehingga kedatangan mereka itu bakal sangat menakutkan. Bahkan Mimin yakin ketua dari klan Otsutsuki pun bakal turun ke bumi, sehingga kita bisa mengenal siapa sebenarnya ketua dari klan tersebut. Pendapat ini cukup masuk akal, karena bila sampai cerita Boruto berakhir dan ketua klan Otsutsuki tidak muncul, maka para penggemar mungkin bakal kecewa, karena tetap penasaran akan sosok dan kekuatan dari ketua klan tersebut. Kedatangannya nanti bakal ditemani oleh cukup banyak anggota klan Otsutsuki lain, memiliki dua tujuan utama di bumi, tempat para shinobi tinggal. Pertama, seperti tujuan mereka sebelumnya adalah untuk memanen buah cakra demi mendapatkan kekuatan besar. Bila hanya mengirim 1-2 orang, kemungkinan akan dikalahkan oleh penduduk bumi. Klan Otsutsuki walaupun tinggal di dimensi lain, pasti tahu soal kekalahan anggota mereka, karena mereka punya kekuatan seperti dewa. Bukan hal mustahil untuk mengetahui apa yang terjadi terhadap anggota mereka di bumi. Kedua, klan Otsutsuki datang dalam jumlah besar-besaran demi nama baik dan harga diri. Begini, sudah beberapa anggota klan Otsutsuki yang berhasil dikalahkan oleh para penduduk bumi, seperti Kaguya, Momoshiki, Kinshiki, dan Urashiki. Dengan kata lain, mereka telah mencoreng nama baik klan Otsutsuki karena telah dikalahkan oleh para manusia. Karena alasan itu juga, ketua dari klan Otsutsuki akan turun tangan langsung demi memperlihatkan kekuatan mengerikan yang klan Otsutsuki miliki untuk membersihkan nama baik klan. Sepertinya Isshiki Otsutsuki pun masih akan terlibat dalam Perang Dunia Shinobi kelima. Memang setelah reinkarnasi menggunakan tubuh Jigen, Isshiki harusnya mati beberapa hari lagi. Namun, perlu diingat bahwa Isshiki merupakan sosok yang cerdas, sehingga tak menutup kemungkinan ia telah memikirkan cara untuk tetap bertahan hidup. Isshiki nanti akan berada di pihak klan Otsutsuki yang datang. Mereka bakal bertarung bersama melawan para shinobi yang ada di bumi. Dalam Perang Dunia Shinobi kelima, seluruh shinobi akan menyatukan kekuatan, dan ini merupakan keharusan mengingat lawan yang bakal mereka hadapi sangat kuat. Oleh karena itu, skala perang dan kuantitas para shinobi yang terlibat akan lebih banyak dari sebelumnya. Kita akan melihat berbagai jurus hebat dan unik dalam pertempuran besar nanti. Ada juga hal mengejutkan yang cukup memungkinkan untuk terjadi, yaitu Naruto dan Sasuke melepaskan segel dari Kaguya Otsutsuki. Tujuannya agar supaya Kaguya mau membantu para shinobi menghadapi klan Otsutsuki yang datang menyerang. Pilihan terbaik bagi Kaguya dalam bertempur bersama Naruto, Sasuke, dan para shinobi. Pasalnya, Kaguya pasti akan diburu oleh klan Otsutsuki karena perbuatannya pada masa lalu yang dapat dianggap sebagai bentuk pengkhianatan. Oleh karena itu, dibanding bergerak sendirian, jauh lebih menguntungkan untuk berada di kubu yang sama dengan para shinobi. Pada perang besar tersebut, para shinobi pun akan menggunakan bantuan dari orang-orang kuat yang telah meninggal.
Orochimaru dan Kabuto memiliki kemampuan untuk membangkitkan orang mati dan mengendalikan mereka dengan jurus Edo Tensei. Cara ini menjadi pilihan yang baik karena situasi yang ada. Klan Otsutsuki yang menyerang terlalu kuat, sehingga kekuatan dari para shinobi yang masih hidup saja tak akan cukup. Orang-orang yang akan dibangkitkan dengan Edo Tensei pasti adalah orang-orang kuat, seperti para kage yang sudah meninggal, dan para shinobi yang punya nama besar semasa hidup mereka. Selain Orochimaru dan Kabuto yang akan membantu dengan kemampuan mereka, ada juga Amado yang akan melakukan hal berguna bagi dunia shinobi. Karena Amado pasti tak mau kehidupan di bumi musnah oleh klan Otsutsuki. Amado telah membelot ke desa Konoha, sehingga ia harus melakukan sesuatu agar desa tersebut tak musnah, dan agar ia bisa tetap bertahan hidup. Semua yang mengikuti alur manga pasti tahu Amado memiliki kecerdasan luar biasa, terlebih khusus dalam ilmu pengetahuan. Dengan begitu, Amado bakal dibantu oleh Katasuke dan para ilmuwan lain untuk menciptakan berbagai senjata ilmiah ninja yang bisa membantu para shinobi dalam melawan klan Otsutsuki. Memang idealnya para shinobi harus menggunakan kekuatan mereka sendiri dalam pertarungan. Namun saat klan Otsutsuki menyerang dengan kekuatan besar sampai bumi berada dalam bahaya serius, bukan waktunya lagi untuk berpikir idealis. Segala cara yang bisa membantu harus digunakan agar mampu melawan kekuatan dahsyat yang klan Otsutsuki miliki. Tak cuma itu, seluruh biju dari ekor 1 sampai ekor 9 pun akan ikut serta Perang Dunia Shinobi kelima. Menurut Mimin, perang tersebut akan terjadi beberapa tahun lagi dari sekarang. Yang mana pada masa itu mungkin saja Jubi milik Isiki sudah berada dalam kondisi yang bisa digunakan dalam pertarungan. Dengan demikian, para biju di bumi bisa berguna untuk menghadapi Jubi yang Isiki miliki. Tokoh-tokoh yang bakal berperan penting dalam perang itu juga cukup banyak. Namun, yang punya peran sangat penting sepertinya adalah Naruto, Sasuke, Sakura, dan Kakashi. Dari segi kekuatan dan pengaruh mereka terhadap cerita, tak aneh bila keempatnya mendapat peran yang sangat penting. Selain mereka, ada juga Boruto, Sarada, Mitsuki, dan Kawaki sebagai orang-orang era baru yang paling menonjol. Jangan lupakan juga Himawari. Saat perang terjadi nanti, gadis itu sudah remaja. Kekuatan yang masih sangat kecil saja sudah hebat. Apalagi ketika remaja, pasti telah meningkat dengan signifikan sehingga bisa berguna dalam pertempuran. Boruto memiliki kekuatan segel karma dan dojutsu Jogan. Mimin yakin dia akan menguasainya pada saat Perang Dunia Shinobi kelima terjadi nanti. Dua kekuatan itu pasti bakal sangat berguna dalam menghadapi anggota klan Otsutsuki. Bahkan tak berlebihan untuk menganggap dua kekuatan tersebut bisa menjadi kartu as dalam perang melawan klan Otsutsuki. Sejak serial Boruto dimulai, baik versi manga maupun anime, sama-sama menimbulkan rumor tentang kematian Naruto dan Sasuke. Alasannya, sebelum menyerang Boruto, Kawaki sempat berkata akan mengirim Boruto ke tempat di mana Naruto berada seakan Naruto telah tewas. Kemudian, Boruto juga tampil dengan menggunakan jubah serta ikat kepala milik Sasuke, sehingga banyak orang berasumsi Sasuke pun sudah mati. Bila rumor tersebut terbukti kebenarannya, maka saat paling tepat untuk Naruto dan Sasuke mati adalah dalam Perang Dunia Shinobi kelima, mengingat lawan mereka sangat kuat. Selain dua shinobi legendaris itu, pun pasti akan berjatuhan korban-korban lain. Walau demikian, Perang Dunia Shinobi kelima tetap akan dimenangkan oleh pihak shinobi dengan mengalahkan klan Otsutsuki. Setelah itu akan terjadi duel seru antara Boruto melawan Kawaki, seperti yang diperlihatkan dalam manga dan anime Boruto saat baru dimulai. Ceritanya, Kawaki tetap akan bertempur di pihak para shinobi dalam Perang Dunia Shinobi kelima. Setelah itu, barulah dia berduel dengan Boruto. Walau tak persis, tapi pola ceritanya bisa mirip dengan Sasuke dulu yang membantu shinobi dalam Perang Dunia Shinobi keempat. Kemudian duel dengan Naruto setelah itu. Jadi, kehancuran desa Konoha pada masa depan yang diperlihatkan bukan ulah Kawaki, melainkan akibat Perang Dunia Shinobi kelima. Sedangkan apa alasan Kawaki dan Boruto bertarung bisa muncul beragam teori. Tapi menurut Mimin sederhana saja. Ada masa di mana Kawaki meninggalkan desa Konoha karena kecewa pada banyak shinobi yang memperlakukannya dengan tidak adil. Kemudian saat Perang Dunia Shinobi kelima meletus, Kawaki bersedia membantu shinobi karena ia dendam kepada klan Otsutsuki, mengingat dulu Isiki memperlakukannya dengan sangat buruk. Setelah Perang Dunia Shinobi kelima berakhir, Kawaki yang melihat banyak kehancuran malah berpikir untuk mengakhiri dunia shinobi. Kemungkinan Kawaki akan memiliki ideologi berbahaya, dengan berpikir selama shinobi atau orang yang punya kekuatan masih hidup, dunia tak akan pernah damai. Makanya dunia shinobi harus ia musnahkan agar kedamaian tercipta. Oleh karena itu ia bertarung dengan Boruto,
karena Boruto bermaksud mempertahankan dunia shinobi. Jadi, bagaimana pendapat kalian tentang hal ini, guys? Silahkan sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. Oh ya, jika kalian mau request pembahasan juga boleh.